Yohanes pasal 8 ayat 31 bagian B sampai dengan ayat 34. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Salam pamuji rahayu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sehat semua, tetap semangat, senantiasa berdoa, keep spirit. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2021, di mana kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Perayaan kemerdekaan tahun ini memang tidak semeriah tahun-tahun sebelum pandemi. Kini tidak ada lagi panitia-panitia lomba, balapan makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, balap karung, hingga tirakatan, dan doa bersama untuk bangsa, satu RT kumpul bareng. Tidak lagi seperti itu. Perayaan kemerdekaan tetap ada, namun dikemas begitu sederhana. Tapi saudaraku, meskipun sederhana, bukan berarti semangat merdeka hilang dalam HUT RI ke-76 ini. Semangat kemerdekaan tidak tergantung pada perayaannya, melainkan pada kemerdekaan itu sendiri. Sekali merdeka, tetap merdeka. Maka Rese ke-90 ini mengambil tema tentang kebenaran dan kemerdekaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tema kebenaran dan kemerdekaan sesungguhnya tidak bicara secara langsung tentang suatu yang merdeka secara umum atau jasmani, melainkan secara rohani. Kemerdekaan rohani menjadi suatu yang harus seimbang dengan kemerdekaan jasmani. Dan kemerdekaan itu tidak boleh muncul begitu saja. Perlu pengetahuan dan mengalami tentang kebenaran sebelum
benar-benar mengaku merdeka. Apa maksudnya? Baik, mari kita perhatikan nats kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31 bagian B sampai dengan 32. Perhatikan saudaraku, di sana ada dua hal penting. Pertama, mengetahui kebenaran. Siapakah mereka yang berkarunia mengetahui kebenaran? Adalah mereka yang tetap dalam firman-Nya. Katanya, kamu akan mengetahui kebenaran. Lalu, kebenaran yang mana? Yang dimaksud kebenaran adalah segala perkataan Kristus, bahkan dirinya sendiri adalah kebenaran. Maka, hanya mereka yang tetap dalam perkataannya itu, yang tetap dalam firman-Nya itu, yang akan mengetahui kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran yang diajarkan Kristus akan memerdekakan manusia, di mana pembenarannya membawa kita pada kemerdekaan dari segala kebersalahan atas dosa, di mana dalam penjajahan dosa itu manusia diikat oleh ketakutan-ketakutan maut, yang olehnya manusia ditahan dan dipenjara sehingga tidak ada kemungkinan untuk melakukan pelayanan rohani. Belenggu dosa benar-benar membatasi sekaligus merusak kebebasan hidup manusia. Akhirnya, kebenaranlah yang memerdekakan. Kita mengenal, menyambut, dan mempercayai kebenaran akan benar-benar merdeka. Merdeka dari berbagai prasangka dan gagasan yang keliru dalam hidup, yang memperbudak dan menjerat jiwa. Merdeka dari kuasa hawa nafsu kedagingan. Kemerdekaan ini memulihkan jiwa untuk kembali memerintah atas diri sendiri. Karena merdeka pada titik ini lahir dalam kebenaran, maka kemerdekaannya senantiasa selaras dengan kebenaran itu sendiri. Jiwa dijalankan dalam tunduk pada Sang Pencipta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, singkatnya begini. Kemerdekaan rohani hanya bisa dicapai melalui pengetahuan akan kebenaran. Terbebasnya manusia dari penjajahan dosa tidak mungkin karena usahanya sendiri. Diperlukan kuasa yang tidak dibelenggu oleh dosa, yang bisa membebaskan manusia dari kuasa dosa itu. Itulah kebenaran Kristus. Dalam kehidupan bersama dengan jemaat di GKJ Jatimulyo, saya sering menganalogikan manusia yang dijajah dan dikuasai oleh dosa itu ibaratkan orang yang jatuh dalam lumpur hidup. Ketika orang jatuh dalam lumpur hidup, adakah orang yang sama-sama jatuh mampu menolong yang lain? Sama-sama dalam lumpur hidup, apakah bisa menolong yang lain? Tidak bisa. Yang bisa menolong adalah orang yang berada di luar lumpur hidup tersebut. Demikian juga dosa. Hanya orang yang tidak berada dalam kuasa dosalah yang mampu menolong mereka yang berdosa.
Dia adalah Kristus, orang yang tidak berdosa. Dan ini adalah kebenaran. Saudaraku, saya yakin kita sudah merdeka. Tetapi kita tetap perlu senantiasa mengimani dan memperbaharui kebenaran Kristus dalam hidup kita, agar kemerdekaan rohani, terbebasnya kita dari kuasa dosa, benar-benar memiliki fungsi dalam hidup kita. Saudaraku, meskipun saya membahas tentang kemerdekaan rohani, tampaknya penghayatan tentang kemerdekaan jasmani, kemerdekaan secara umum itu seperti halnya kemerdekaan Republik Indonesia juga harus didasari dalam kebenaran, agar kemerdekaan kita benar-benar dewasa, bukannya justru menindas yang lain. Mari tetap merdeka dengan juga menjaga kebenaran Kristus dalam hidup kita. Amin. Salam Kailujengan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kasih-Mu. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bahkan khusus pada perenungan firman-Mu saat ini, kami menggumuli tentang kebenaran Tuhan yang mendasari kemerdekaan rohani kami. Demikian juga ketika kami menghayati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kiranya kebenaran Tuhan juga mendasari kehidupan kemerdekaan kami, sehingga meskipun kami berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda kepentingan, beda partai, kiranya senantiasa dalam pertolongan Tuhan menyadari bahwa keberagaman itu indah di dalam kehidupan kami. Tolonglah agar penyertaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan mewujudkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa di masa pandemi. Kami merasakan ketakutan-ketakutan, namun ajari kami untuk berserah kepadamu. Ada kebenaran bahwa Tuhan menolong kami. Sertai kami yang sakit di rumah sakit maupun isoman di rumah. Tolonglah kami semua ya Bapa, dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.